patologi anatomi ya sesi 2 ya. Yang kemarin kan sesi 1 kan udah ya. Itu ya di kayak kanker serviks gitu-gitu kan sama yang bagian endometrium kan. Sisanya kan mulai hidatidosa kan kemarin kan udah ya. Jadi sisanya aja sih kayak koriokarsinoma habis itu kehamilan etopik sama abortus ininya. Nanti sisanya tuh ada endometritis sih itu. Sama satu lagi ada ya sisa satu lagi itu. Ya, jadi ya ini outline-nya ya. Ini kan yang sesi 2 kan di part 2-nya itu ada koriokarsinoma ya. Tadi kan ya kemarin ya. Jadi itu dari mulai hidatidosa tuh nanti bisa jadi koriokarsinoma kan dia ganaskan. Itu juga ada kehamilan ektopik kan ya. Kemarin di tutor juga udah pernah bahas. Cuma juga ada abortus ya. Ini ada abortus ya. Dan ini untuk koriokarsinoma 2 tahun G4 P3 hamil 2 bulan ya merasakan kadang keluar keputihan dan cairan kekuningan ya ininya tuh dia beda cara ngebedain itu kekuningan ya cairan kekuningan ya dan berbau busuk ya pada koreo karsinoma ya itu khas banget ya. Nah juga pada hasil USG tampak pembesaran rahim ya dengan seperti massa di dalamnya ya hasilnya meningkat ya. Nah ini kalau misalkan nanti ada beta HCG yang kualitatif dia biasanya meningkatnya tuh lebih tajam ya daripada mulai hidatidosa atau abortus ya. Jadi dia paling paling tajam tuh ya atau beta human chorionic gonadotropinnya ya. Karena kan dia kan ganas juga kan ya, karsinoma kan ya. Dan juga dokter menganjurkan untuk dilakukan pengangkatan rahim dan ini pada ini makroskopik dari koriokarsinomanya kan dia udah ganas kan dia menginfiltrasi kemana-mana kan ya sampai ke tuba sampai ke pasif kan. Kan dia tumor ganas kan ya. Nah, ini juga untuk gambaran umumnya nih ya. Ini kan makroskopiknya juga kan ya. Kalau ini kan dia warnanya hitam ya. Tapi biasanya sih koriokarsinoma kan itu dia ya nama juga karsinoma kan dia kan tumor ganas pada yang terkenanya tuh di sel-sel trofoblast ya di sel trofoblast kehamilan normal atau abnormal ya. Kalau abnormal tuh ya tadi ya kayak misalkan kehamilan ektopik ya atau ada bisa ada karena kehamilan ektopik atau karena ada infeksi juga ya infeksi seperti bakteri infeksi gitu kan kayak gonore gitu kan ya itu bisa disebabkan oleh infeksi yang ke atas kan gitu kan ya gitu ya salpingitis gitu-gitu sih ya kalau koriokarsinoma ya itu terjadinya tuh bisa di dalam uterus ya misalkan nih di dalam uterus ya ininya di dalam uterus atau bisa terjadinya tuh dia di luar uterus misalkan dia koriokarsinomanya di koriokarsinomanya di ovarium gitu kan. Nah ini kalau dari mikroskopiknya nih ya dari Robin lagi kan ya dia tuh tumornya tuh terdiri dari sitotrofoblast ya yang neoplastik ya. Ya kalau sel-sel sitotrofoblast kan sel-sel ini ya di trofoblast gitu kan ya. Ini yang misalkan ya dia anak intinya nyata, ada mitosis kan ya biasa sih sama-sama kayak ciri-ciri sel ganas kan. Tentunya dia sel-selnya atipik kan ya, nggak jelas kan gitu kan ya. Udah hancur kan nih juga sama kan. Nih kayak gini kan ya, dia ada inti mitosisnya nyata ya gitu kan. Nih sel-sel sitotrofoblastnya kan. Udah aneh lah ya, nah, kayak kemarin kan kalau mulai hidatidosa kan kemarin kan masih normal ya itunya sel-sel sitotrofoblast sama sinsitiotrofoblast. Kalau karsinoma kan pasti udah pasti kan dia nya udah banyak kan gitu. Ini itu ya lesi-lesi neoplastik sih ya sama sinsitiotrofoblastnya. Nah ini untuk gambaran umumnya sih bisa karena melahidatidosa ya dia karena melahidatidosannya udah parah banget kan itu bisa berkembang menjadi koriokarsinoma ya berkembang ya menjadi ini 25% bisa karena persalinan normal ya persalinan normal dan juga ya karena ada kehamilan ektopik ya ini kehamilan ektopik ya kan ini teratoma ya itu bisa karena itu juga ya, bisa karena peradangan juga kan ya kan kehamilan ektopik kan disebabkan oleh peradangan juga kan ya peradangan pada adnexanya kan gitu. Nah kalau pada ada perdarahan pervaginam ya yang tidak teratur dia juga ada bau busuk ya tadi ya bau busuk sama kekuningan ya kayaknya ya buat mendiagnosis ya kan kalau misalkan nggak tahu preparatnya kan bisa tahu dari kekuningan ya dia kekuningan juga kan sini kan soalnya kan kekuningan sama baunya busuk kan ya pada koriokarsinoma kalau misalkan ini pada wanita ya kalau pada pria dia bisa tuh dia tumornya tuh dari kan dia asalnya tuh dari
lapisan germinal ya dari ya, kok berasal dia tuh koriokarsinoma tuh sama kayak malah hidatidosa ya, dia berasal dari epitel germinal ya, epitel germinal ya, itu ya kalau koriokarsinoma. Nah, yang pasti dia bisa metastasis kan ya ke organ lain ya, dia lewat pembuluh darah ya, hematogen kan. Nah itu ya nanti ya biasa sih ke paru ya, jika ke oh ini ke hati ya, ke hati ya, habis itu ke ginjal dan ke tulang kan. Nah itu, nah ini ciri khasnya nih, kalau ciri khasnya sih kalau di klinisnya gitu kan ya, dia beta HCG mulai hidatidosa atau abortus ya gitu. Nah untuk terapinya ya pada respon kemoterapi ya, ini respon kemoterapi itu dia 100% dia bisa disembuhkan gitu kan. Jadi dia tumornya ganas tapi bisa disembuhkan sih. Itu untuk mikroskopiknya dia ya ini ya, masa tumornya ganas ya, nanti disebutinnya gitu aja ya. Filikorialitnya sudah tidak normal kan gitu ya, udah ada sel-sel mitosis ya, biasa sih sel-sel mitosis, sel juga sel trofoblasnya tuh kan ya, ada sel sitotrofoblas ya. Sitotrofoblas ini kan di bagian luarnya ya, di bagian luar dari filikorialitnya ya. Kemudian juga ada sel sinsitiotrofoblas ya, ini di bagian dalam dari sel ya, karena dia udah kanker kan ya. Ini abnormalnya apa? Abnormalnya ini anaplasia inti ya, dia intinya udah nggak jelas kan. Terus juga ada mitosis ya, dia selnya udah ada dan atipia ya gitu. Nah kalau udah invasi ke ini kan ya, kanker kanker koriokarsinoma kan tadi kan bisa invasi kemana-mana ya. Kalau dia udah invasi ke myometrium, invasinya tuh ke bagian dalam lagi ya, lebih dalam lagi ya, seperti lapisan serosa, dan invasinya bisa selain melewati pembuluh darah bisa melewati pembuluh limfatik ya gitu ya, namanya tuh ke paru ya, tadi kan ke paru, ke hati ya, ke otak kan gitu kan, bisa kemana-mana dia. Dan juga untuk trias sutomo ini ada triasnya sih ya, trias dari patologinya ya, ini, nekrosis iskemik dan ada radangan kan gitu kan. Nah bisa kalau nekrosis itu sih dia ya udah sih, kalau nekrosis tuh dia udah jelek-jelek semua sih ya, sama dia juga ada sel-sel radang juga sih ya, disebut sama kronik kan gitu kan. Udah bisa bedanya, kalau sel radang akut kan dia sel-selnya kan neutrofil kan, yang neutrofil kan kayak inilah, kalau misalkan dia ada 3 lobusnya ya gitu kan, kalau warnanya biru gitu kan ya, sel limfosit kan ya, ya gitu nanti ya disertai sel-sel radang nanti kan dibilangnya. Nanti lihat di ini ya, si preparatnya misalkan beda yang sel radang kronik sama akut kan gitu kan. Kalau nekrosis iskemik kayaknya sini nggak terlalu kelihatan ya. Nah di sini ya nih sitiotrofoblas ya, ini sel-sel sitiotrofoblasnya udah atipik ya, abnormal ya, udah ada mitosisnya, dia tidak mitosisnya terlihat kan gitu-gitu. Nanti ya kalau ditanyain ciri khas ya, filikularisnya udah abnormal kan gitu kan. Nah juga ya ini sitiotrofoblas sama sitiotrofoblas ini juga sama nih, ini udah hancur semua sih, ini udah nekrosis iskemik tuh, dia udah radang gitu kan. Oke ya, koriokarsinoma ini selanjutnya ke KET ya, atau ke melantopik itu dia ini skenario kasusnya dulu ya, udah pada tahu semua kan, dia wanita usia 29 tahun, G3P2H10 itu ya, ini kan sejak disertai sekitar 2 minggu yang lalu ya. Untuk tes beta HCG-nya dia positif, sejak tadi malam mengeluh nyeri pada seluruh perut ya, tiba-tiba ya. Kemudian juga tampak ada penurunan HB secara berkala ya. Apakah diagnosis yang paling tepat dari foto slide berikut ini? Nah ini kan kita kan udah pada duga ya, ini kan pasti kan kehamilan ektopik ya. Biasanya itu kan pasti ada amenore kan ya, amenore kan dia haidnya kan terlambat ya. Kemudian juga ada ini ada ciri-cirinya tuh dia ada perdarahan provaginam yang abnormal ya, dia ada nyeri perut ya. Nyeri perutnya tuh dia di bagian bawah sih ya, spesifiknya ya, nyeri perut bagian bawah ya, di bagian genitalnya sih. Ya kalau tanda-tanda lain sih ya, pucat ya, udah tanda-tanda ini sih shock ya gitu, udah tanda-tanda shock hipovolemik ya, atau hemoragik kan ya, perdarahan bagian dalam kan. Nah ini untuk bau urina kan, ini kan cuman ulang aja kan, nah itu kan bagian
tersering kan di ampula kan ya. Nah, kalau bagian lain kan berarti kan di isthmus, di interstisial, di ovarium ya, di selain dari tuba kan, sisanya paling dari cervix bisa ya, bisa dari ligamentum, bisa dari itu kan operasi sesar kan ya, jaringan parutnya kan, bisa juga dari kan bisa nempel juga kan ya kehamilan ektopiknya ya. Nah, ini untuk histopatologinya ya atau ciri-ciri mikroskopiknya itu ya, ini kan di sini kan udah berdata semua ya. Ini ada tuba uterinanya ya yang normal ya. Ini struktur tuba uterina yang normal ya. Tuba uterina yang normal ya. Kalau misalkan ke samping-samping gitu ya, kalau misalkan nanti di mikroskop atau ya bisa buat digeser apa enggak ya, digeser ke samping-sampingnya itu ada ini ada Filus borealis ya. Dia nanya dulu ya pada tuba uterinanya itu dia biasa ya, tadi kan yang histologi kemarin ya, dia epitalnya itu dia epitel selapis silindris ya, bersilia atau tidak ya, udah pada tahu kan ya. Dia juga ada tunika mukosa terusnya kan ya. Nah, di situ juga karena dia kehamilannya di luar ini kan, di luar uterus kan ya, di luar uterus ya, pasti ada Filus borealis kan di sini kan. Nah, ini ya, kalau misalkan di dalam Filus borealis kan ada sel-sel ini ya, situ gitu ya, sel-sel trophoblast ya. Kalau misalkan di bagian dalamnya, bagian ya dalamnya itu dia sitotrophoblast ya, bagian luar ini bagian dalamnya ya, sitotrophoblast ya. Nah, ini untuk risikonya kalau ditanya ya, itu disebabkan oleh ini ya, peradangan pada tuba uterina ya, bisa salpingitis, bisa perkatan dari peritubal, bisa appendicitis juga ya. Nah, itu bisa karena endometriosis ya, bisa karena endometriosisnya karena di ovarium gitu kan, atau di tuba uterina kan, dia bisa terjadi gangguan kan di sana. Jadi dia ya ini kayak fertilisasinya kan udah jadi satu kan ya, jadi dia terganggu kan, sehingga ya karena endometriosis sih juga bisa sih ya, jadi dia rusak kan di tuba uterinanya ya atau di ovariumnya kan, sehingga macet gitu kan, jadi dia kehamilan ektopik. Nah, kemudian juga pada leomioma juga bisa ya, leomioma tumor jinak pada otot polos kan. Kemudian juga ada karena riwayat pembedahan ya, karena dia kuretase kan, bagian yang enggak itu ya, kuretase hasil abortus ya. Kemudian juga bisa karena alat kontrasepsi ya, seperti IUD ya, intrauterine device ya, yang dimasukin ke dalam di kafum uterinya. Nah, kalau penyebabnya itu dia itu ya ada hematosalping ya, tadi ya, hematosalping placenta ya, dia juga ada perubahan intratubal ya di dalam tubal. Kehamilan ektopik juga bisa dia invasi ya, invasi ke tuba uterinanya kan. Nanti kalau misalkan dia tuba uterinanya ruptur ya atau pecah gitu kan, itu ya, makanya pada kehamilan ektopik kan juga ada ini ya, ada perdarahan kan dia di excavatio rectouterinanya ya, atau cavum Douglasnya ya, dia ada perdarahannya di situ ya. Gejalanya ya, mekanismenya itu kan pasti kan ya, kalau dari patologi itu kan ya, itu kan dikarenakan karena infeksi ya, infeksi dari bagian bawah kan ya, infeksi genitalia bawah. Nanti kan dia kan ke atas ya, infeksinya kan ke atas matis ya, karena dia chlamydia trachomatis ya, salpingitis akut dulu ya, lama-lama nanti jadi salpingitis kronik ya. Kalau salpingitis akut ya masih normal itunya ya, di lumennya, cuman udah ada sel-sel juga nih ya, sedikit ya pada salpingitis akut, dan nanti lama-lama tuh dia jadi salpingitis kronik ya, udah ada rusak ya, dan tubanya tuh udah berdarahnya. Ini kan tuba uterinanya ya, karena tuba uterinanya udah ada rusak di salpingitis kronik kan, udah udah nggak diobatin kan juga kan. Itu kayak misalkan dia itu lagi ya, koitus lagi kan, dia akan terjadi kehamilan ektopik kan, kalau misalkan terjadi pembuahan ya, soalnya kan dia tuba uterinanya kan udah rusak karena ektopik ya, macet kan soalnya dia sel-selnya kan udah nggak bisa menggerakkan ke uterus kan kemarin gitu kan. T ya, atau kehamilan atau KE ya, kehamilan ektopik ya tadi kan sama ya. Mikroskopiknya tuh dia ya ada sih ya, dia jaringan tubanya kan ya bisa normal atau udah hancur kan ya, dengan ada sel radang akut dan kronik ya. Sel radang akut dan kroniknya tuh ya bekas itu ya, bekas dari salpingitis atau dari ininya, dari tumbuhan itunya, hamilnya kan. Desi2 kan ya, dari plasentanya kan, jaringan Desi2 nya graviditatis dan
Pilus Coriolisnya tuh ya ada ya. Ini kan Pilus Coriolisnya ya. Pilus Coriolis ya. Pilus Coriolisnya juga ya nih. Pilus Coriolis, ini Pilus Coriolis juga ya. Itu ada ya Pilus Coriolisnya. Sama dia juga ada stromanya sembab, dia kayak besar gitu kan ya karena dia peradangan ya, dan dia jarang sih yang nggak ada pembuluh darahnya ya kalau vaskuler ya. Dan ini lapisan tuba falopinya ya, kalau misalkan dipotong gitu kan nih lapisan tuba falopinya, ini kamilan ektopiknya ya. Ya ini lapisan tuba falopinya ya, ini ya kamilan ektopiknya ya, yang Pilus Coriolisnya ya gitu. Jadi bedain aja sih ya, pokoknya kalau bisa ngelihat juga dia tuba falopinya di mana itu udah pasti kamilan ektopik ya gitu ya kalau diagnosisnya ya gitu. Nah, kayak ada yang kepotong itu. Abortus kayaknya yang poin belum di. Ini lanjut ke abortus. Atau namanya sih ini ya, nama lainnya tuh kan hasil sisa konsepsi abortus kan ya. Jadi kalau abortus tuh skenario-nya tuh dia wanita usia 25 tahun 2 bulan ya, dia merasa tidak haid ya. 1 minggu yang lalu dia merasa mulus ya, ada nyeri ya di bagian bawah ya perutnya, ada keluar flek warna merah kehitaman ya. Tanda kehamilan ya beta CG-nya ya, beta CG-nya positif ya, bisa positif bisa negatif ya pada abortus ya, tapi tidak dapat dipertahankan ya karena dia udah itu kali ya, udah rusak kan ya pada hasil sisa konsepsinya ya. Dianjurkan kuretase dan ke lab patologi anatomi ya. Nah, kalau gambaran umumnya udah pada tahu ya definisi dari abortus ya, dia penghentian kehamilan dia lebih dari 20 minggu ya, dan memunculkan hasil konsepsinya. Kalau hasil konsepsinya itu dia minggu ke-8 itu dia ada embrio ya. Tapi kalau dia sudahnya itu dia akan berubah menjadi janin dan atau fetus ya nama lainnya ya. Kalau misalkan udah lebih dari 8 minggu kan ya, jadi janin atau fetus ya hasil sisa konsepsinya. Dan organ utamanya tuh dia biasanya tuh terbentuk pada minggu ke-12 ya, kalau udah bikin mata, tangan, kaki gitu kan. Nah, itu juga 10 sampai 15 kehamilan ya, pada normalnya itu bisa terjadi abortus spontan ya. Jadi dia tiba-tiba abortus aja kan, tiba-tiba udah ada itu kan, udah mati kan jaringannya kan gitu kan. Nah, pada gejalanya itu dia ya ini sih kalau gejalanya tuh harus dilihat juga ya dari mikroskopiknya ya. Dia selain dari gejala lihat juga sih dari mikroskopiknya, soalnya dia nggak spesifik sih. Nah, pada gejalanya itu dia perdarahan pervaginam sama ada nyeri perut bagian bawah ya. Nah, langsung lihat aja tuh ya di mikroskopiknya tuh gimana. Tapi kalau pada abortus juga tuh dia bisa kehamilannya tuh dia negatif ya. Kalau kehamilannya tuh negatif, dia ada nekrosis sih biasanya sih, udah mati ya selnya ya, udah mati selnya ya, nekrosis jaringan konsepsi uterus disertai radang akut dan ada fibrosis ya, jadi dia jaringannya udah kayak terbentuk fibrinogen kan, jaringan ikatnya kan, jaringan ikat kolagen ya. Atau tes kehamilan negatif itu bisa karena udah ada shock sama udah ada gangguan itu ya, koagulasi ya, DIC ya, disseminated intravascular koagulasi ya. Nah, pada mikroskopiknya itu, mikroskopik abortus tuh dia biasanya tuh dia Pilus Coriolis itu dia masih normal ya, cuman ya masih normal ya, dia masih kecil-kecil kan. Nah, makanya tuh pada abortus itu kenapa dibilangnya itu kejelasinnya itu pada kehamilan ektopik dulu sama molahidatidosa sama koriokarsinoma. Jadi kita kalau misalkan dari patologi anatominya tuh harus dilihat dulu nih, ini beneran abortus apa enggak ya. Sebelum kita diagnosis abortus, kita lihat dulu nih dia tuh KET enggak, dia kehamilan ektopik enggak, atau dia koriokarsinoma enggak, atau dia molahidatidosa enggak kan. Soalnya kan ketiga itu kan dia ini ya kayak abnormal kan ya Pilus Coriolisnya ya. Soalnya pada abortus tuh dia Pilus Coriolisnya tuh ya dibilang normal sih ya mirip kayak histologi normal, cuman dia itu udah sisa-sisa jaringan mati kan ya. Jadi dia Pilus Coriolis itu dia masih kecil atau sedang ya, nggak terlalu besar gitu kan, nggak kayak molahidatidosa atau koriokarsinoma kan gitu ya. Nah, itu juga kita lihat juga nih dia di tuba uterina apa enggak. Kalau bukan di tuba uterina berarti udah pasti ini dia abortus ya gitu.
Ini ya, ini virus Coriolisnya tuh dia kecil ya. Virus Coriolisnya tuh dia kecil sampai sedang ya, kecil sampai dengan sedang ya. Kalau pada ciri mikroskopiknya ya, kecil sampai sedang ya. Ini bisa dilihat ya pada slide ininya kan, slide dari luar juga nih kan, nih virus Coriolis itu ya pada ya rata-rata sedang sih, kecil ke sedang ya. Ya gitu. Sama dia sel-sel trofoblastnya ya, sitotrofoblast sama sincitiotrofoblastnya itu dia masih normal ya pada virus di permukaan virus Coriolisnya ya. Sama dia biasanya sih banyak perdarahan kan ya, banyak perdarahannya di sana sini kan karena dia ya abortus ya, dia keluar flek-flek darah kan gitu. Nah kemudian juga pada mikroskopiknya itu dia umumnya tuh dia jaringan desiduanya tuh ada sel-sel neutrofil ya, sel-sel neutrofil ya, paling ini sel neutrofil ya, ini kayak ini kebanyakan sel-sel limfosit ya nih ya. Nah, ini kalau sel neutrofil itu hmm, ini sel-sel neutrofil gitu ya, cuman kurang ini sih, ini sel neutrofil nih ya, kayak dia intinya 3 lobus kan ya, juga sel-sel neutrofil juga ya, dia juga ada sel-sel neutrofil sama juga ada perdarahan juga ya. Nah itu kalau perdarahannya itu namanya neutrofil sama perdarahan itu dia desi 2 nekrosis ya. Nah itu desi 2 nekrosis itu apa yang ya yang ini sih paling sih ya, desi 2 nekrosis ya gitu. Kalau yang A ini A-nya itu kayaknya itu dia ngarahannya tuh ke ini ya, A-nya itu dia ngarahannya tuh ke virus Coriolisnya ya. Virus Coriolisnya itu dia berukuran kecil sampai dengan sedang ya. Dan dilapisi oleh sel trofoblast itu dia masih normal ya. Ya. Pokoknya kalau abortus dia masih normal ya, nggak kayak melahidatidosa ya. Sampai melahidatidosa kan dia virus Coriolisnya kan membesar ya. Kalau abortus kan dia normal aja sih ya. Sama sel-sel trofoblastnya itu normal ya, nggak ada uh, intinya masih normal ya, tidak mitosis ya, tidak ada antipia inti ya, tidak pleomorfik kan ya, sel-selnya kan normal ya pada sel-sel trofoblastnya ya, nih di sekitaran sininya nih ya, juga sama ya, sel-sel trofoblastnya juga masih normal ya. Dan ya biasanya sih bisa ada perdarahan, bisa aja enggak ya, biasanya sih dia nggak ada perdarahan sih ya pada virus plasentanya ya, cuman dia ada nekrosis ya pada desi 2 nya ya, ini desi 2 nekrosis sih. desi 2 nekrosis kan sama aja sih, desi 2 juga sama ya, desi 2 nekrosis. Nah ini juga ya secara umumnya juga ya, mikroskopiknya itu tadi ya. Nah gitu kan diulang aja kan. Nah ini juga pada virus Coriolisnya atau korioniknya dia ada edema juga sih ya, bisa ada edema stroma juga kan ya, bisa ada pembesaran pili ya, tapi dia uh, belum sampai kayak malah hidatidosa kan gitu kan. Nah di sini juga ada hiperplasia atau infusi pada trofoblast ya gitu. Ini virus Coriolisnya dia membesar ya, virus Coriolis dia membesar atau edema ya, edematosa ya, edema sih. Yang gambar ini ya, kalau gambar yang ini dia ya aborsinya tuh dia terlewat ya, menunjukkan sklerosis fili. Jadi dia virus Coriolis itu dia mengeras ya, nih ya, virus Coriolis itu dia mengeras atau sklerosing kan dia mengeras kan, namanya kan dia mengeras ya, mengeras virus Coriolisnya ya, ini ya virus Coriolisnya mana, yang ini yang bulat-bulat gitu kan biasa ya, itu kayak ada pola-pola mengeras gitulah, soalnya kan beda ya, beda kayak yang ini kan masih normal kan gitu kan ya, paling ya agak-agak sembab sih, cuman nggak terlalu ini banget kan, cuman dia ada padat ya gitu ya, jaringannya tuh di stromanya tuh dia padat ya, jadi kayak membentuk kayak sclerosing gitu kan ya, terlalu padat gitu kan. Ini sklerosisnya nih di bagian stromanya ya. Ya jadi itu ya kalau misalkan yang dari plasenta ya ininya. Jadi itu intinya kalau yang dari plasenta itu dilihat dulu ya, dia ada
apakah dia ada mulai hidatidiosa ya. Kalau misalkan dia nggak ada mulai hidatidiosa, nanti cek tuh dia ada koriokarsinoma enggak, sel-selnya ganas apa enggak ya. Kemudian juga cek juga ya kalau pada plasenta gitu kan, kayak ada kalau misalkan ada struktur kayak plasenta gitu kan. Lihat juga dia di tuba uterina enggak ya. Kalau misalkan dia di tuba uterina atau di ovarium kan ada Pilus corealisnya, pasti dia kehamilan ektopik ya. Cuman kalau misalkan nggak ada ketiganya itu, kemudian juga cuman ada Pilus corealis aja tuh yang ngambang-ngambang gitu kan ya, yang bulat-bulat gitu kan, sama ada sel trophoblasnya ya, yang normal itu udah pasti dia abortus ya, abortus gitu. Ya disertai sama ini dia uh, penghentian kehamilannya tuh dia lebih dari 20 minggu ya. Jadi intinya itu sih kalau ya, ini YouTube YouTube kalau mau lihat ya. Ada yang ini nggak, ada yang mau nambahin nggak atau bingung kan sebelum ke ya ke itu ya, tiga 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 setelahnya ya nih ya. Wah nanti bedain aja ya kayak yang itu kan, yang plasenta kan urutin dulu tuh ya, yang gitu-gitu aja paling. Sisanya udah sih gampang, udah itunya yang plasenta gitu.